kita ketemu kembali dalam program khusus Arise and Shine. Mari kita berdoa untuk mendengarkan pesan roh malam hari ini. Dan saya percaya saudara semua sangat diberkati dan ini berkat buat kita ya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, dengan sukacita kami datang di hadapan Engkau, dan kami percaya malam ini semua jawaban yang kami sedang doakan kami terima melalui firman Allah. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya Roh Kudus mengartikan semua lebih jauh kepada kami, dan kami percaya kekuatan roh itu turun ke atas kami. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin, amin. Arise and shine, bangkit dan bersinarlah. Amin, amin. Saya percaya bahwa hari-hari ini saudara terus akan dipertajamkan dengan firman Allah. Waktu mendengarkan firman, iman kita dibangkitkan. Waktu mendengarkan firman, kita penuh dengan kekuatan. Mendengarkan firman, sukacita surgawi mengalir bagi kita. Amin ya. Dan hari ini tema kita adalah luar biasa, karena saya percaya bahwa semua ujian yang Tuhan izinkan kita lewati, jika ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan di sana, maka akan melahirkan iman yang tangguh. Dan kalau kita punya iman yang tangguh, semua hal apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa melewatinya. Dalam malam hari ini firman Tuhan kembali menguatkan kita, dan kita percaya bahwa kekuatan firman ini adalah sumber jawaban buat kita. Haleluya. Sambil kita naikkan sebuah pujian bersama-sama ya, dengan saya di dalam studio Sesando FM ini, kita aminkan pujian ini, bahwa kita percaya bahwa janji Allah ya dan amin ya. Kita percaya bahwa semua situasi apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi mendatangkan kebaikan jika kita mengasihi Tuhan ya. Kita yakin bahwa apapun yang terjadi, kekuatan Allah itu nyata bagi kita. Mari nyatakan kuasa-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Kami percaya Tuhan, itu janji-Mu kepada kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya kasih-Mu sempurna. Haleluya. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Nu yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kita aminkan lagu ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan begitu kuat dan nyata buat kita. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Dengan sukacita sambut berkat Tuhan malam ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda, selamatkan aku dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Mari bangun roh saudara, katakan firman-Mu ya dan amin. Kau berfirman, kami terima kesaksian
kesembuhan dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda, kami terima keselamatan. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya nggak ada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Amin, amin. Kita percaya firman Tuhan dengan lagu ini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah yang kita hadapi ini untuk memurnikan kita lebih lagi, saudara. Saya percaya bahwa semua keadaan dan situasi yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Dalam kitab Yesaya 30 ayat 19 sampai 20 berkata, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, dan telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ini luar biasa bahwa Tuhan sedang menguji kita, dan Tuhan ingin kita semakin hari mengenal Dia. Oleh karena itu Daud berkata, Engkau sedang menguji kami dan Engkau telah memurnikan kami supaya kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Mazmur 66 ayat 10 berkata demikian. Dan di dalam Yesaya tadi, saudara, Yesaya 30 ayat 19 sampai 20 berkata, sekalipun kami diberikan air dan diberikan roti serba sedikit, tetapi guru kami, pengajar kami, Allah yang memberikan kekayaan-kekayaan roh itu luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa, saudara. Oleh karena itu saya yakin bahwa malam ini, saudara, kita semua harus lari kepada apa yang kehendak dan rencana Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya, ya. Kalau saja memang semua orang ingin terlepas dari masalah, kita mungkin juga minta berikan masalah yang kecil aja, jangan yang besar. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan berikan engkau juga masalah yang bagimu mungkin itu besar dan terlalu sangat besar sekali, gak kuat saudara pikul. Tapi saya yakin bahwa Tuhan tahu saudara pasti sanggup memikul semuanya, dan Dia tahu kapasitas saudara, ya. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita nggak bisa meminta, saya minta masalah kecil aja, yang besar dijauhkan. Dan kita juga nggak bisa meminta, saudara, bahwa jangan kasih masalah sama saya, ya. Karena di dunia ini Tuhan pasti, ya, izinkan kita menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Yang jadi pertanyaan saya adalah, sejauh mana saudara punya respon dalam menghadapi masalah-masalah ini, ya. Mulai dari masalah kecil, masalah yang sepele mungkin, ya, sampai mungkin satu masalah yang melibatkan energi saudara, pikiran saudara, perasaan saudara, kekuatan saudara. Tapi saya yakin sekali lagi bahwa Tuhan tahu engkau mampu, dan Tuhan akan berikan engkau jalan keluar, ya. Pada dasarnya masalah mempunyai dua sisi, seperti mata uang, saudara. Yang pertama mendorong orang untuk mencari Tuhan. Masalah bisa bikin orang mendorong dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau justru sebaliknya, masalah bisa membuat orang jauh dari Tuhan, saudara, ya. Saya berharap waktu saudara menghadapi masalah, saudara semakin dekat, mendorong engkau untuk mencari Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, ya. Oleh karena itu pilihan dan keputusan kita ada malam ini di tangan kita masing-masing. Kalau Tuhan izinkan engkau hadapi masalah, engkau sedang semakin mencari Tuhan, atau engkau menjauhkan diri dari Dia. Biarlah malam ini kita percaya firman Allah meneguhkan kita, ya. Jika kita memahami bahwa di dalam segala hal Tuhan turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita tak akan protes. Kita tidak akan yang namanya bersungut-sungut, mengeluh, dan bahkan kecewa. No, ya. Tetapi sebaliknya, seringkali Tuhan menggunakan masalah
sebagai satu cara untuk menegur, bahkan memperingati kita supaya kita kembali ke jalannya, ke caranya dia yang dia mau. Karena Alkitab berkata, siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuajar. Ini menarik sekali, bahwa sebenarnya anak-anak Tuhan, semakin kita diuji, semakin kita sebenarnya lagi di bawah Tuhan naik level, ya, untuk melihat kedewasaan rohani kita, melihat bagaimana iman kita bertumbuh terus di dalam Tuhan, ya. Pemazmur berkata demikian dalam Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku tadinya menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Daud mengerti bahwa setiap kali tekanan yang dia rasakan ini menindas dia, membuat dia kembali ke jalan Tuhan. Ini menarik untuk kita belajar bersama-sama, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan lagi buat saudara untuk kembali ke jalannya, kembali ke apa yang menjadi bagian Tuhan, ya. Makanya Daud berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, saudara, tetapi sekarang aku mau berpegang pada janji-janjimu. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 71, ya, Daud juga berkata bahwa aku tertindas itu baik bagi aku, supaya aku belajar ketetapan. Wow, luar biasa, ya. Malam ini engkau sedang menghadapi masalah apa? Come on, stop untuk bersungut, tapi mulai belajar melatih kehidupan roh saudara. Belajar untuk sabar, belajar untuk cooling down, tenang, belajar untuk tersenyum menghadapi masalah apapun, dan belajar untuk berkata, Tuhan, engkau baik. Tuhan, engkau baik. Tuhan, engkau baik. Karena waktu engkau berkata Tuhan, engkau baik, itu mendorong rohmu untuk tetap memandang kepada Yesus, dan engkau akan menerima kekuatan yang luar biasa, ya. Jadi masalah kadang-kadang adalah cara Tuhan untuk membawa kita kepada rencana-rencananya yang besar, ya. Tuhan mendorong kita menghadapi masalah untuk kita sampai kepada rencananya, saudara, ya. Satu kesempatan bagi kita untuk melihat kuasa pembelaan Tuhan itu nyata. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan mengizinkan masalah itu supaya mendorong Anda dan saya terus masuk ke dalam rencananya yang besar. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih otot-otot iman kita untuk memurnikan karakter kita setiap hari, untuk kembali bersyukur dan mempercayai bahwa Tuhan tahu sebelum kita berdoa. Bahkan dia menjawab lebih di saat kita berdoa. Dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Ini luar biasa, ya. Dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Tetapi kalau kita pelajari di ayat 8 dan 9, sebelum ayat 10 ini muncul, sebelum Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di ayat 8 dan 9 dijelaskan di sana bahwa Ayub berusaha mencari Tuhan di barat, di timur, di utara, di selatan, tetapi dia tidak menemukan Tuhan. Wow. Artinya Ayub di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah persoalan masalah, dia berusaha untuk merasakan Tuhan, engkau hadir dong, gitu. Tapi dia tidak merasakan. Saudara pernah menghadapi saat engkau dalam tekanan luar biasa, engkau gak bisa berdoa dengan fokus. Engkau hanya bisa nangis dan doamu sepertinya rasa-rasanya doa itu sampai di langit-langit aja dan jatuh, kayaknya gak tembus. Kenapa? Karena terlalu berat dalam menghadapi masalah-masalah. Nah, Ayub mengalami mungkin situasi yang bahkan lebih parah dari yang kita rasakan, saudara. Tetapi yang menarik untuk kita belajar dari Ayub adalah dia tetap berusaha untuk mendorong spiritualnya masuk ke dalam rencana Tuhan. Sehingga di ayat 10 dikatakan bahwa sekalipun ya ia menguji aku akan muncul seperti emas murni. Dan itu yang menarik buat kita untuk pelajari malam hari ini, ya. Saat kita tahu bahwa saat Tuhan menguji kita, maka kita akan timbul seperti emas murni. Dia tahu bahwa Tuhan lagi menguji dia.
ya. Dan dia nggak pantas bersungut-sungut, dia nggak pantas mengeluh, dia nggak pantas. Come on, ini Ayub ini diujinya berkali-kali, saudara, bukan satu kali aja, berkali-kali. Dan di saat semua orang meninggalkan dia orang yang punya semua harta benda dunia, dia punya orang-orang teman-teman yang juga kaya, tapi di saat dia lagi diizinkan Tuhan ada di paling level bawah, dia nggak ambil kesempatan atau cara dunia untuk meminta tolong dari teman-temannya yang punya harta benda untuk tolong dia, tetapi dia mau tetap tenang dan ikuti proses. Ini yang anak-anak Tuhan harus belajar. Mungkin engkau gampang untuk ambil keputusan karena engkau punya banyak sekali relasi, tetapi kalau Tuhan sedang izinkan engkau berjalan dan berusaha sendiri, maka tetapkan hatimu ada dalam rencana Tuhan. Sekalipun engkau belum melihat dia, engkau belum merasakan dia, engkau harus percaya kalau Tuhan menguji engkau akan timbul seperti emas karena ia tahu jalan hidupmu. Kadang-kadang kita berdoa, kita berpuasa, dan kita belum mendengarkan jawaban. Kita berdoa 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Bahkan kita terus pagi, siang, malam memohon kepada Tuhan, tapi sepertinya kita belum melihat jawaban. It's okay. Tuhan sudah melihat kegerakan hatimu mencari dia. Engkau sudah menarik perhatian Tuhan. Di saat engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau sudah menarik perhatian Tuhan. Dan ini sangat bagus untuk kita tetap berdiri di sini. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita, sedia menguji kita, ya. Kita akan seperti emas murni. Bahkan dia tahu waktu yang tepat untuk memberi jawaban buat kita, saudara, ya. Sehingga waktu kita menerima semua jawaban, kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, tapi kita jadi orang-orang yang rendah hati, bahkan lebih dewasa lagi, lebih tenang lagi, lebih wise, bijak, dan luar biasa, ya. Tersenyum dalam setiap keadaan dan situasi. Tokoh-tokoh besar di Alkitab juga, ya, mereka telah mengalami banyak hal. Yusuf, ya, dia melewati, dan ini yang terjadi waktu Yusuf berusaha menceritakan apa yang menjadi mimpinya dia. Ini juga saya katakan, kadang-kadang apa yang engkau hadapi, engkau nggak bisa juga sembarang share dengan orang-orang yang mungkin engkau anggap mereka akan mendengar. Nggak bisa juga begitu. Belajarlah tenang dan belajarlah percaya bahwa ini bagianmu. Kenapa? Yang terjadi dengan Yusuf waktu dia menceritakan mimpinya dia pikir bahwa kakak-kakak kandungnya ini adalah keluarga yang baik, tentunya buat dia sebagai seorang adik, sehingga dia menceritakan mimpinya. Tetapi apa yang jadi respon dari keluarga kakak-kakaknya dia, saudara? Respon yang salah. Karena mereka menganggap ini sebuah mimpi yang menghina saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Mereka menganggap bahwa mereka dihina oleh adik mereka Yusuf. Kenapa? Karena dalam mimpi itu mereka bilang bahwa adiknya menyuruh mereka menghormati dia, ya, tunduk kepada dia, saudara. Dan mereka respon yang salah. Rupanya saudara atau keluarga dari Yusuf bukan tempat curhat yang tepat. Kadang-kadang saudara melihat menghadapi masalah-masalah yang besar dan engkau betul ingin mencari tempat curhat, engkau ingin meluangkan semua isi hatimu. Tapi saya ingin katakan, kalau kita bicara di telinga orang yang salah, maka engkau juga akan menjadi orang yang diolok-olok atau bahkan ditinggalkan. Yang terjadi dari apa yang Yusuf alami, akhirnya mereka meninggalkan dia, bahkan ingin menghancurkan dia, saudara, ya. Tapi tentu Tuhan memegang tangan Yusuf, sehingga di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan di sana, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Luar biasa. Memang kita nggak pernah tahu di balik masalah ini Tuhan sedang merencanakan yang apa. Tetapi Anda perlu tahu dan saya perlu tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah damai, sejahtera, dan bukan kecelakaan. Amin. Yes. Itu aja yang kita perlu tahu.
bahwa apa yang dirancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Oleh karena itu, jangan biarkan situasi-situasi yang engkau lewati ini dengan satu hari itu engkau tidak bersyukur. Tetapi apapun yang engkau sedang alami, mari bersyukur karena engkau dan saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Izinkan kualitas imanmu bertumbuh dengan luar biasa, dengan tangguh. Saat engkau menghadapi ujian, izinkan Tuhan membuat sesuatu. Berikan ruang, berikan area hatimu untuk Tuhan ambil alih. Di saat engkau menghadapi masalah-masalah yang mungkin engkau gak ngerti, bahkan sampai hari ini belum melihat jalan keluar. Tapi ingat, jika engkau percaya kepada Dia adalah jalan dan kebenaran, maka biarlah kebenaran itu menunjukkan jalan-jalan kepada engkau, karena Dialah jalan itu sendiri. Amin. Makanya kita harus percaya kepada janji Allah, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, rancangannya ya dan amin. Maka kita perlu memegang janji Allah dan jangan pernah ragu sedikit pun. Ya, kita belajar hari ini dari dua tokoh, yaitu Ayub yang berusaha mencari hadirat Tuhan, belum merasakan, tapi dia percaya Tuhan memperhatikan dia. Dan Ayub, walaupun dia mungkin salah curhat, tapi dia tetap tenang, dia tetap percaya akan janji Allah, sehingga Tuhan membela mereka dengan cara yang ajaib. Oleh karena itu malam ini jangan pernah takut menghadapi apapun. Kalau engkau diizinkan bahkan hidup sendiri, ya. Waktu Daud dikejar oleh Saul, Daud terpojok di dalam goa, saudara. Tetapi Daud percaya sekalipun goa itu gelap, ya, di hatinya ada terang Allah, ada Tuhan bersama dengan dia. Sehingga kegelapan tidak bisa membuat dia terpojok atau kecewa atau terintimidasi atau menjadi takut. Tapi terang dalam dirinya membuat dia punya semangat untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia, walaupun Saul mengejar dia, saudara. Menarik untuk kita belajar bahwa dalam situasi yang gelap sekalipun, engkau harus yakin terang Allah, engkau ada dalam terang Allah, dan Tuhan itu berjalan dengan engkau. Yakin, saudara. Mari kita bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidup saudara dan percaya bahwa Dia ada dengan engkau. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dengarkan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari bawa hati saudara malam ini tenang dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan firman dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Oh haleluya. Bangunkan roh saudara malam ini. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, rasa tenang hati. Kau sertai jalanku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kita aminkan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan keselamatanku, amin. Keselamatan. Mari sama-sama saya katakan isi hatimu kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama selamanya. Hanya dekat Dia. Ku ingin selalu dekat denganmu. Ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, menikmati
hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Kami mau di dalam hadiratmu, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Saya berdoa supaya Tuhan berikan saudara kekuatan dalam menghadapi masalah. Kita akan kembali ke sesi kedua. Saya akan berikan tips-tips buat saudara bagaimana bisa kuat menghadapi ujian-ujian dan engkau menerima jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Stay tune di 90.3 Sasando FM. God bless.